Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluh di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang dalam menimba ilmu agama, ya, yang dengannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jalla jalaluh memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Ya, karena ilmu itu butuh diamalkan sebagaimana Abdullah, ya, seorang ulama Bani Abbasiyah, ya, beliau menyebutkan al ilmu bila amalin kasyajarin bila samaratin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kemudian beliau menyebutkan, ya, melanjutkan, ya, ilmul munafik, ya, fi qaulihi wa ilmul mu'min fi amalihi. Ilmunya orang munafik itu hanya sekedar di lisan, ya, banyak berbicara, banyak qila wa qal tanpa mau mengamalkan. Makanya Allah berfirman, wala yadhkurullaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidaklah dia berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Adapun orang mukmin itu ilmunya di amalnya. Ilmunya di amalnya, itu ilmunya diamalkan. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, ya, hataf ala ilmu, ya, amalan. Ilmu itu berteriak untuk diamalkan. Artinya ada haknya ilmu untuk diamalkan. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in Fudail bin Iyad menyebutkan apa? La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana amilan kana aliman. Orang yang berilmu itu senantiasa diponis dikatakan sebagai orang yang jahil, orang yang tidak berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Jika dia telah mengamalkan ilmunya baru dikatakan alim, makanya katakan ulama. Oleh karenanya kita kenal para ulama salaf terdahulu seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal bagaimana Umar bin Khattab, enggak usah jauh-jauh yang kita kenal, ya. Itu Umar bin Khattab dijamin masuk dalam surga, tapi mereka tetap semangat dalam beramal soleh. Karena contohnya gurunya yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tercinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga tapi tetap semangat beramal soleh sampai bengkak lututnya. Maka ditanya Aisyah, ya, sampai bengkak lutut, maka afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah padahal sudah dijamin masuk surga. Dosa-dosanya diampunkan yang telah lalu, yang akan datang diampunkan, tapi tetap beliau memberikan contoh beramal soleh. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika melakukan suatu amalan susah untuk meninggalkannya, selalu istiqomah, ya, sampai-sampai dikatakan wajib, ya, amalan tersebut susah untuk ditinggalkan, ya, karena beliau memberikan qudwah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Begitu juga murid-muridnya. Oleh karenanya guru itu ditiru dan digugu, ya, guru itu ditiru dan digugu. Oleh karenanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hebatnya mereka beramal soleh karena gurunya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebat mereka dalam beramal soleh. Umar bin Khattab, ya, ikut perang Badar, padahal dalam perang Badar diampunkan dosa-dosanya, ya, apa yang diperbuat sekendaknya karena Allah Jalla wa ala mengampunkan dosa-dosanya, tapi tidak mau melakukan apa? Keburukan, tidak mau menerjang kemaksiatan, bahkan senantiasa menangis akan dosa-dosanya telah dia lakukan. Ya, bahkan beliau mengatakan la yunadi munadi minas sama, ya, kalau ada panggilan dari arah langit dan panggilan tersebut berkata, ya ayuhan nasu innakum dakhilul jannata kullukum ajma'un illa rajulan wahida, ya, wahai manusia, seandainya kalian itu masuk ke dalam surga seluruhnya, ya, kecuali satu orang. Maka satu orang itu kata Umar bin Khattab, la khiftu anakuna huwa, aku yang khawatir satu orang itu adalah diriku. Nah, ini pentingnya ilmu diamalkan, ya, ilmu diamalkan, ya, inilah istiqomah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cepat tumbuh ubannya. Syayabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud yang berbicara tentang istiqomah inilah yang telah membuat ubanku lebih cepat tumbuh. Ubannya Nabi berapa? Ada yang tahu ubannya Nabi? Nanti kalau ketemu Nabi sallam, kemudian dalam mimpi tersebut ubannya semua uban putih semua, maka kita pastikan itu bukan Rasul tapi ngaku Rasul. Karena kita harus membaca Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Itu ada nama kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah, kalau kita terjemahkan ciri-ciri Nabi SAW. Maka baca itu, Pak. Sudah diterjemahkan, insyaallah sudah terjemahkan itu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Apa kalau bahasa Indonesianya? Yang paling gampang. Ciri khas Nabi SAW. Kalau kitabnya namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah dikarang oleh Abu Isa At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Itu kita baca bagaimana perawakan Nabi, bagaimana jenggotnya Nabi, bagaimana tumitnya Nabi, ya kan? Bagaimana
tanda khatam, tanda kenabian di belakang itu apakah seperti stempel? Tidak, ternyata seperti daging tumbuh. Itu jangan seperti bayangan kita, ternyata seperti stempel. Bukan, itu stempel kenabian maksudnya tok gitu ya. Ada ada daging di belakang Nabi sallam. Kemudian ubannya Nabi sallam, berapa ubannya? Ya kurang lebih sekitar 20-an. Itu ubannya Nabi sallam. Awet muda, Nabi sallam itu awet muda, Pak. Ya, awet muda. Makanya kalau antum bermimpi tanya dulu, ketemu sama Rasul, tanya gimana Nabi? Rambutnya sampai ke belakang, putih semua, pakai jubah. Itu bukan Nabi. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi itu disebutkan ciri-cirinya. Siapa yang meriwayatkan itu? Para sahabat, murid-muridnya yang melihat langsung Nabi, sedangkan kita nggak melihat Nabi. Maka kita tahu ciri-ciri orang tersebut dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dari siapa? Muridnya Nabi SAW. Siapa dia? Para sahabat Nabi SAW yang Allah ridhoi. Makanya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan wa adda lahum jannatin tajri ila akhiril ayah." Orang yang pertama masuk Islam kalangan muhajirin dan ansor, yaitu sahabat muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang ikuti mereka dengan benar, maka baginya surga, Allah ridho kepada mereka. Jadi kita diperintahkan Allah untuk ngikutin cara beragamanya para sahabat kalau pengen diridhoi Allah. Itu dia. Ya, karena mereka adalah pewaris Nabi SAW. Ya, pewaris Nabi SAW. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, Pak, agar Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang memperjuangkan hadis-hadis Nabi SAW, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu menyebutkan, tidaklah hadis yang datang kepadaku ribuan hadis, melainkan aku telah mengamalkannya meskipun cuma sekali. Ribuan hadis, Pak, diamalkan. Ya, termasuk ada ulama yang dia tidak pernah masuk pasar, dia ingin ngamalkan doa masuk pasar, maka dia masuk pasar walaupun dia nggak beli. Itu saking mau ngamalkan hadis Nabi, Pak. Dan kita namanya ahlu sunnah, itu paling paham tentang sunnah dan mengamalkan sunnah, namanya ahlu sunnah. Kalau kita menisbatkan ahlu sunnah tapi malas beramal, namanya ahlul ahwa, bukan ahlu sunnah. Itu kata-kata berat tuh, kalimat tuh menisbatkan ahlu sunnah itu. Kalau orang mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah tapi nggak pernah sholat jamaah, itu bukan ahlu sunnah. Namanya aja ahlu sunnah, pengakuannya aja ahlu sunnah. Makanya ahlu sunnah itu ahlu sunnahnya Nabi SAW. Makanya dia paling terdepan mengamalkan sunnah, terlebih sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau meninggalkan sunnah ini dituduh di zaman kami munafik yang jelas kemunafikannya. Apa sunnah itu? Yaitu sholat jamaah bagi laki-laki. Itu bayangkan Abdullah bin Mas'ud sebutkan apa, wa qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah di zaman kami itu orang meninggalkan sholat jamaah laki-laki maka dia dituduh sebagai munafik yang jelas kemunafikannya, subhanallah. Wa laqad ra'aina, dan kami pun melihat, ya, wa kana ar-rajul, ada seseorang yang yu'ta bihi wa hada bainar rajulain hatta yuqama fi saffi, dan kami melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, ini riwayat Imam Muslim, riwayat hadisnya Imam Muslim, tidaklah di zaman para sahabat itu ada seseorang yang dia lumpuh, itu dipapah 2 orang sampai didatangkan ke masjid. Makanya ulama menyebutkan sholat wajib itu, sholat berjamaah wajib bagi laki-laki karena banyaknya ancaman. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sunnah, tapi bukan sunnah sembarang, tapi sunnah yang sangat ditekankan, dan aku benci pada orang yang meninggalkan sholat jamaah. Itu ya, maksudnya para ulama kalau namanya sunnah betul-betul dikerjakan. Kalau kita sekedar sunnah, ya lah sunnah, kita meremehkan. Makanya jauh dari petunjuk, jauh dari keberkahan hidup, ya kan, jauh dari ketenangan, jauh dari ketentraman, gundah gulana yang menerpa kita. Dan ini penting ya. Ya, ini penting ya, ini penting. Itu kaum subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para ulama itu susahnya dalam menimba ilmu agama ya. Para ulama itu susah dalam menimba ilmu. Alhamdulillah kita mudah ya sekarang menimba ilmu agama ya. Sedar kita datang, hadir ya, kemudian kita mendengarkan, berusaha untuk mengamalkan. Ulama dulu susah mencari hadis. Ya, mencari hadis bahkan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan dalam menimba ilmu hadis sampai mereka kelaparan. Imam Al-Bukhari itu dapat warisan yang begitu banyak dari bapaknya, tapi dia manfaatkan bukan untuk poyah-poyah, dia manfaatkan untuk rihlah talabul ilm, perjalanan untuk menimba ilmu agama, sampai aplas, bangkrut, habis
bekalnya sampai dia telanjang, subhanallah. Bajunya dijual untuk makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantu dengan pertolongan hambanya. Ini demikian para ulama penuntut ilmu hadis. Ada yang datang, coba lihat. Dia tahu peninggalan ya para sahabat, namanya Abu Darda, ada di Damaskus. Maka Qais bin Katsir menyebutkan, tatkala kami duduk-duduk bersama sahabat Abu Darda yang dia meriwayatkan hadis dari Nabi, tiba-tiba datang orang jauh-jauh datang dari Madinah ke Damaskus. Jauh itu, Pak. Ya. Kemudian dia berkata, wahai Abu Darda, ji'tuka min Madinatir Rasul sallam li haditsin balagani annaka yuhadditsu an Rasulullah ma ji'tu li hajatin. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani, hadisnya sahih. Aku datang jauh-jauh ke sini wahai Abu Darda menemuimu karena aku dengar engkau meriwayatkan hadis dari Nabi. Sampaikan itu hadis apa? Ya, luar biasa ini para ulama itu semangat ya dalam menimba ilmu hadis dan mengamalkannya. Karena dia tahu di balik kematian itu pertanggungjawaban amal. Dia tahu yakin dengan ainul yakin, bukan hakul yakin aja. Ada keyakinan tuh ada 3 ya Pak. Pertama ilmu yakin, kita baru mengilmui. Yang kedua hakul yakin. Hakul yakin di atasnya ilmu yakin, dia sudah mengamalkan, dia sudah tahu itu. Sudah tahu ilmunya, baru sudah tahu tempatnya. Tapi belum lihat. Sama seperti ulama menjelaskan, kalau kita mau ngebor air, kita ngilmuin dulu di mana tempat sumbernya, kan? Kemudian namanya hakul yakin, dia sudah tahu, sudah mengilmuin, dia sudah tahu tempatnya. Ya, sudah tahu tempatnya. Tapi dia belum lihat air. Ya. Kemudian baru ainul yakin, ini tingkatan paling tinggi keyakinan. Itu sudah melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Makanya orang-orang dalam kubur ya, ilmu yakin, hakul yakin itu sudah tingkatan ainul yakin, dia sudah lihat azab Allah, surga neraka diperlihatkan, makanya dia minta bangkitkan hidup kembali, subhanallah. Meskipun sesaat dia ingin bersedekah, dia ingin beramal soleh. Itu dia. Makanya dalam hadis Ibnu Majah, ketika di hari kiamat, orang yang kena musibah, orang yang sehat walafiat di dunia, dia melihat pahala yang begitu besar diberikan kepada orang yang kena musibah dan dia bersabar, pahalanya besar, dia ingin dihidupkan kembali di dunia. Apa cita-citanya? Digunting-gunting kulitnya. Nggak ada orang cita-cita seperti itu, Pak. Mau hidup, disiksa nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu melihat dengan matanya di akhirat pahala begitu besar. Ini namanya ainul yakin. Luar biasa ya. Makanya ini membuat kita semangat ya. Keyakinan itu membuat kita semangat dalam beramal soleh. Makanya beda ahlus sunnah dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Hebatnya mereka beramal tanpa menghitung untung rugi, dia tinggalkan ilmu jual belinya. Yaitu orang yang beriman. Itu Allah Subhanahu wa taala ya. Ya thayyib, ya, di sini kita lihat bagaimana ya amalan yang begitu indah ketika kita mengamalkannya ya. Yakni cerita tentang An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala mau meninggal dunia. Saat itu dia dalam keadaan sakit yang begitu parah. Maka dia berkata ya, qala ja'ani Rasulullah, Nabi sallallahu mendatangiku, yauduni, dia menjengukku. Ini sunnahnya menjenguk orang sakit. Makanya dalam riwayat yang sahih ya, Abu Daud dan yang lainnya ya, siapa yang dia mendatangi saudaranya muslim sakit di waktu subuh, maka didoakan oleh malaikat sab'una alfa malakin hatta yumsiyah. Maka dia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Antum datangin pagi teman antum jenguk sakit, maka didoakan berapa malaikat? 70.000 malaikat sampai sore. Kalau dia menjenguk saudaranya di waktu sore, maka para malaikat ya mendoakan mereka sab'una alfa malakan hatta malak ya hatta yusbiha, sampai subuh. 70.000 malaikat, tak main-main. Ini keutamaan menjenguk orang sakit. Makanya kita kalau di masjid misalnya ada yang lama sudah enggak berjamaah, biasanya berjamaah ya kan, mungkin 1-2 hari enggak jamaah, dicari informasi sakit apa enggak. Kalau sakit datangi rame-rame. Tapi kalau datang rame-rame Pak, kita adab, jangan ketawa-ketawa ya kan. Kita doakan dia. Karena di saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadartukum marid awil mayyit
qulu khairan fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun. Kalau engkau mendatangi orang sakit atau orang yang dalam keadaan kematian, maka katakanlah atau doakan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena saat itu malaikat mengaminkan kata-kata antum. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Makanya kalau ada orang sakit, Pak, itu doa mustajab tuh, antum doa yang baik, ya Allah. Makanya kan kita disunahkan tuh, kalau kita melihat sesuatu yang musibah, entah kena penyakit, orang kita baca doa apa? Ketika melihat kan, alhamdulillahilladzi afani wa mabtalaka bihi wa faddalani ala katsir man khalaqa tafdila, maka lam yumsibuhu dzalikal bala. Maka dia tidak akan terkena musibah sebagaimana musibah yang telah dia lihat dari temannya, baik sakit, asqom, ataupun musibah yang menjauhkan dirinya dari agama. Ini baca doa ini. Ini doa sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Apa doanya tadi? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, kita lihat dia nanti, lihat di Google ya. Itu mudah tuh. Doa ketika melihat musibah. Ini semangat kita ngamalkan Pak doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, pokoknya doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semangat menghafalnya dan mengamalkannya. Karena itu didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghafal hadis didoakan wajahnya bercahaya di dunia dan akhirat. Ya, nadallahu imran sami'a maqalid fa'asum adah kama sami'ah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengelokkan, memberikan cahaya bagi wajahnya orang yang menghafal hadis. Kemudian dia amalkan, kemudian dia dakwahkan. Ya, saya enggak ceramah, enggak harus ceramah, dakwah sama istri sama anak-anak. Dakwah. Itu dia. Maka ketika dia mau meninggal ternyata enggak meninggal. Ya. Maka dia berwasiat yaitu apa? Dia tidak ada yang meninggalkan dirinya kecuali satu anak perempuan, hartanya lumayan banyak. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia mewasiatkan warisnya sulus sepertiga. Wa sulus kasir, sepertiga itu banyak. Ya, wasulus kasir. Dia pengen mau memberikan hartanya lebih dari separuh untuk kaum muslimin. Ya, baru sisanya kepada ahli warisnya, karena dia merasa ini adalah yang terakhirnya karena dia sakit parah. Kata Nabi sallallahu, tolak, jangan terlalu banyak. Separuh wahai Nabi sallallahu, jangan terlalu banyak juga. Fasulus sepertiga itu sudah terlalu banyak kata Nabi sallallahu. Tapi Nabi sallallahu mengiyakan. Ya. Kemudian innaka antadara warasaka aghniya khairan min antadharahum alatan yatakaffafuna annas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada dalam keadaan miskin yang dengannya dia meminta-minta, terhina. Jadi kita dilarang meminta-minta itu, Pak, ahli waris. Makanya kalau antum kerja, antum tumpuk-tumpuk harta, antum niatkan ini ya untuk sedekah istri, anak-anak, ahli waris antum dapat pahala. Terima kasih, Pak. Tapi kalau antum cuman bekerja kemudian menumpuk-numpuk harta, antum enggak ada niatkan untuk itu, cuman dapat apa? Celaan. Alhaakumut takatsur. Orang yang menumpuk-numpuk harta, ya kan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dalam kubur dia. Itu dia. Makanya antum ketika kerja menabung, ya nabung boleh, Antum niatkan itu, kalau saya mati saya niatkan ini sedekah untuk ahli warisku. Antum dapat pahala. Ketika dimanfaatkan kepada kebaikan dapat pahala. Niat, makanya kan innamal a'malu binniyat. Amalan orang itu tergantung dari niatnya. Tapi kalau dia lupa niatkan ini, dia niatkan dalam hatinya, ini dapat apa-apa dia. Ya, jadikan hartanya sebagai rebutan. Ya, sebagai rebutan. Tapi kalau antum mampu mensedekahkannya langsung di waktu masa hidup antum, ini antum berbahagia ketika di dalam kubur. Karena angan-angan orang yang dalam kubur ingin bangkit kembali, ingin bersedekah. Dia mau hidup kembali bersedekah. Artinya amalan yang kecil gitu ya. Dia ingin hidup lagi, ingin sedekah dia, subhanallah. Karena tahu di balik amalan kecil besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit dalam kubur awalnya. Ya, dalam kubur awalnya, ya. Kemudian beliau menceritakan, ya, Nabi sallallahu bersabda, Nabi sallallahu bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Adapun kau memberikan nafkah untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, illa ajarta 'alaiha, melainkan kau mendapatkan pahala, ya tergantung dari niatmu. Ya, gantung niat. Kemudian hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai
makanan yang kau suapkan kepada istrimu pahala. Coba sekarang jujur aja ya, angkat tangan. Siapa yang pernah nyuapi istrinya? Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah, barakallahu fikum. Ya kan? Kalau belum Pak, nanti pulang suapin. Ustaz malu, Ustaz. Jangan malu, ini amal soleh, sedekah. Tunggu setruk Ustaz. Jangan. Jangan tunggu sakit ya Allah. Suapin, suap-suapan gitu ya. Romantis Pak. Ini Nabi SAW perintahkan, sedekah. Jangan. Itu dilihat orang, jangan. Dilihat orang, suapin ya kan? Suapin. Coba Pak, dicoba itu, subhanallah. Ya Allah, kita sunnah Nabi ya, amalkan ya. Luar biasa itu Pak, indah, subhanallah. Keberkahan itu. Ya, berkah gitu ya, subhanallah. Ya, kita di atas sunnah Nabi SAW nih, syukur kita ya. Ya, bersyukur ya, kita tahu tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, itu membuat kita tenang jiwa kita. Makanya orang kalau mengamalkan sunnah Nabi, mesti tenang Pak dia, mesti tenang dia. Beda sama antum, ketika antum habis poya-poya, habis maksiat, itu gundah gulana, gelisah hati antum. Gelisah itu. Antum habis misalnya camping di Bali misalnya. Ya kan? Lihat macam-macam itu gelisah hati, gelisah karena maksiat demikian Pak, itu fitrahnya maksiat. Tapi kalau antum habis beramal soleh, habis sholat ya kan, terutama kalau Ramadan tuh habis sodako, habis bukakan puasanya orang, itu tenang, jiwa merasa tenang itu Pak, Allah demi Allah. Tenang itu. Kalau dia betul dia beramal karena Allah, tapi kalau dia beramal karena riya sum'ah, dia akan tersiksa. Kapan orang memuji aku? Tersiksa dia. Makanya antum kalau habis kita sedekah apapun, kita ikhlas itu jiwa kita tuh enak, tenang gitu. Gitu ya. Habis nyuapin istri gitu ya, tenang gitu. Sedekah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah, ya coba makan mie. Ya istrinya harus jangan, harus antum juga disuapin, masih kenyang, makan aja gitu. Gitu ya, itu sedekah. Kalau lagi batuk jangan suapin, nanti bisa meninggal ya karena kesedak. Jangan, kondisi. Ya pokoknya itulah ya. Kita harus jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Masa tua, masa muda, ya kita ingin masuk ke dalam surga sama-sama dengan keluarga. Karena di surga dalam surah Ar-Ra'd ada namanya surga keluarga. Dalam surah Ar-Ra'd surga keluarga. Ya. Surga keluarga namanya. Ya. Jadi semua istri-istrinya Nabi ada. Iya, istri romantis semua. Bahkan mereka saling berlomba-lomba untuk apa? Untuk beramal soleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlomba-lomba. Walaupun mereka saling mencemburuin satu dengan yang lain. Makanya Bapak kalau siap nikahi istri soleha, kalau enggak siap cemburu ya, enggak usah lah, satu aja cukup lah. Enggak usah berangan-angan lah, satu aja cukup, sabar lah satu. Gitu, subhanallah, luar biasa. Ini indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dari mana kita dapatkan ini? Dari perjuangan para ulama hadis yang sampai kepada kita, yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab hadis. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, murid-muridnya lagi Imam Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad. Ya kan? Yang kita kenal itu ya kutubus sittah. Tapi ada ulama-ulama hadis yang tidak terkenal, tapi dalam thalabul ilm dia masyhur, seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Tafsir At-Tabari. Mereka bagaimana susah jeripayahnya menimba ilmu agama, Allah berkahkan dengan ilmunya tersebut, sampailah kitab-kitab mereka kepada kita. Yang menyempurnakan yang enggak ada dalam kitab kutubus sittah, ada dalam kitab-kitab hadis mereka. Dan bagaimana mereka berjuang setengah mati. Antum pernah dengar enggak cerita Arba'u ya? Ada 4 Muhammad. Ada 4 Muhammad. Siapa dia? Semuanya ulama hadis. Yaitu pertama adalah Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, pengarang kitab hadis Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang kedua Muhammad bin Harun, ulama hadis. Mereka satu tempat dalam menimba ilmu hadis. Yang kedua Muhammad bin Nasr. Yang ketiga Muhammad bin Jarir At-Tabari. Yang tafsir kitabnya adalah Tafsir At-Tabari. Ketika mereka menimba ilmu hadis, semua ilmu hadis nih, paham pakar dalam gunungnya hadis. Satu ketika mereka berempat ini tinggal di satu rumah, kehabisan bekalnya. Maka mereka berkata, kita terpaksa agar tidak mati gitu ya, terpaksa harus meminta. Walaupun meminta itu tercela, tapi jangan empat-empatnya.
Kalau empat-empatnya tercela kita, karena ini darurat harus salah satu di antara kita, maka diundi, meminta gitu ya, meminta, karena terpaksa sudah. Kalau enggak mati dia, karena habis bekalnya dan dia di perantauan untuk menimba ilmu hadis. Kita nggak bisa belajar hadis, habis bekalnya, subhanallah, lama sampai demikian. Maka diundi, jatuhlah undian tersebut kepada ya Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, yang kita kenal dengan Ibnu Khuzaimah, pengarang kitab Sahih hadis Ibnu Khuzaimah. Maka dia berkata, tunggu sebentar, saya mau sholat, mau ambil urdu dulu. Ini harus minta-minta nih, terhina minta tuh terhina. Minta Pak, saya minta terhina. Maka tunggu dulu, saya mau berudu, baru saya berudu. Dia berudu, ternyata ketika dia berudu dia sholat. Dia sholat, dia mohon dalam sholatnya kepada Allah, ya Allah, apakah aku harus meminta-minta seperti ini, atau aku dalam kondisi kami seperti ini sampai kami mati. Ternyata Pak, dia dalam keadaan sholat, belum lagi selesai sholatnya, ada orang ngetok pintu. Maka dikatakan langsung dia ternyata utusan Raja Mesir. Dikatakan siapa? Ada namanya di sini Muhammad bin Harun. Huwa, dia Muhammad bin Harun. Dikasih 50 dinar. Berapa 50 dinar Pak? Antum kalikan. 50 dinar itu sama dengan satu dinarnya 4,25. Berarti kalau 50 kali 4,25 berapa gram Pak? 50 kali 4 lah. 50 kali 4 berapa? Sekitar 200-an ya. 200 gram emas satu orang. Habis itu dia tanya lagi, siapa yang di sini namanya Muhammad bin Nasr? Huwa, dia. Dikasih lagi 50. Siapa namanya? Ya, Muhammad bin Jarir atau Bari, dia. Kasih lagi 50. Siapa namanya? Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Dia lagi sholat, titipkan dia. Belum selesai sholatnya, langsung diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia adalah utusan Raja Mesir. Kenapa? Sang raja bermimpi, dikatakan di sini ada 4 Muhammad yang lagi dalam keadaan kelaparan, dia butuh penghidupan. Maka raja langsung mengutus orang tersebut ke tempat tersebut utusannya. Diberi 50. Ini hebatnya doa. Hebatnya doa ulama hadis Pak. Dia dekat kepada Allah karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum mau jadi wali, bukan wali-wali yang cari uang, cari bukan ya. Cari kesaktian bukan. Wali itu adalah yang dia beribadah kepada Allah, dia sembunyikan amal solehnya, dia diam, tidak mau dia. Kalau diketahui orang sebagaimana Uwais Al-Qarni, dia langsung pergi, minggat dari tempat tersebut, tidak mau terkenal dia. Itu ulama, itu baru wali yang sungguhnya, bukan wali yang cari cuan, cari ini, masyhur dan enggak. Allah itu bukan wali. Kita berdasar dari mana? Kitab-kitab hadis, nggak bisa dibohongin. Subhanallah, luar biasa ya. Berdoa langsung ijabah doanya. Subhanallah. Gitu ya, oleh karenanya kita semangat dalam mengamalkan ilmu. Bukankah dalam hadis yang mutawatir, hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, tidaklah seseorang yang mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah Nabi sallam, melainkan aku telah mencintainya, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta, aku akan kabulkan mintanya. Kalau dia mohon perlindungan, aku akan lindungi dia. Subhanallah. Itu dalam hadis qudsi. Ya, makanya kita semangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ini kita sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Kira ada mau ditanyakan Pak, silakan. Ya, jika tidak ada kita istirahat ya sambil kita oh silakan Pak Ustaz. Oke. Di Jawa di kampung saya itu ada seorang menyebutnya dia itu wali untung. Tapi dia itu kelihatannya seperti orang cinta. Allah. Nggih. Tapi kebanyakan tokoh-tokoh ulama atau kiai-kiai masuk kampung itu dia mengatakan bagian wali. Tapi kalau di Padang pasti cuma gila benar. Allah musta'an. Nggak pernah pakaian, nggak pernah mandi. Nggih, so. Banyak orang yang kagum sama dia. Kalau dicari belum tentu dia itu kalau dia malah mendekat. Apakah itu bisa dikatakan wali? Iya. Allah musta'an ya. Wallahi itu bukan wali ya. Wali itu sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala salat jamaah. Dia tidak membuka auratnya dan seterusnya. Apapun namanya, ya dalam kitab-kitab hadis kita tidak bisa dibohongi ya dalam kitab-kitab hadis. Namanya ulama ya, wali itu adalah para ulama. Adapun orang-orang seperti memiliki ada syaitonnya di sana, ya ini kita jangan tertipu. Makanya
ya Dajjal itu sakti. Dajjal itu sakti, ya kan? Berkata langsung diijabahi. Ada syaitan. Makanya ini namanya istidraj. Istidraj itu penguluran ketika dia bermaksud kepada Allah tapi diijabahi doanya istidraj. Hati-hati. Dan itu ditimbang dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Syariat Nabi SAW, peninggalan Rasul SAW, dan diajarkan dalam kitab-kitab Sunnah. Selagi dia ya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, membuka aurat, tidak sholat jamaah, maka jauhi. Bahkan seorang ulama tabi'in, karena Nabi SAW bersabda ya tentang sholat jamaah, ini jelas sudah meninggalkan sholat jamaah, ya kan? Kata Nabi SAW, ya taqaddamu la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa satu kaum laki-laki yang dia senantiasa meninggalkan sholat berjamaah, sering-sering masbuk aja padahal, maka Allah akan akhirkan dia ya keluar dari neraka. Subhanallah. Ini baru sholat masbuk, ya, apalagi meninggalkan sholat jamaah, apalagi nggak sholat, subhanallah. Maka kita jangan tertipu. Maka kata Imam Syafi'i, idza ra'aitum ar-rajula ya yatiru fil hawa ya wa yamshu fil bahr la taghtarru bihi. Jika engkau melihat seseorang yang dia bisa terbang, kata Imam Syafi'i, ya, kemudian bisa berjalan di atas air, jangan ketipu. Kata Imam Syafi'i. Oleh karenanya kita doakan mereka agar mereka menjalankan syariat Nabi SAW sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabatnya. Apakah para sahabat seperti itu? Enggak kan? Muridnya Nabi SAW apa seperti itu? Padahal disebut dalam Al-Quran dan dijamin masuk surga. Tapi mereka tidak demikian. Artinya apa? Menyelisih sunnah ajaran Nabi. Maka ya sudah, kita doakan ya, kemudian kita jauhi. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Karena sekarang banyak zaman fitnah. Ya, itu kata istilah sufi ya. Tidak ada kata istilah sufi, tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Para ulama hadis termasuk Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i tidak ada merinci atau memilah-milah nama-nama para wali. Namanya wali ya sudah wali aja. Dalam hadis, dalam Al-Quran tidak ada. Itu istilahnya dalam kitab khayalannya para sufi dan bukan dari Islam. Ya. Dan ingat, wali yang paling wali adalah para sahabat Nabi. Tapi tidak ada mereka seperti ini kan. Oke. Artinya ajaran kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, nggih. Kan. Ingat kita cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jilani, kita kenal kan? Diagung-agungkan orang. Itu ulama Ahlus Sunnah, Pak. Itu ulama Ahlus Sunnah. Dia punya kitabnya Al-Ghayah. Diceritakan beliau pernah didatangi cahaya. Apa cahaya itu mengatakan? Ya Abdul Qadir Jailani, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Aku halalkan apa yang haram saat ini padamu. Artinya engkau melakukan yang haram sudah jadi halal bagimu khusus. Karena aku Rabbmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Anta syaitan, engkau syaitan. Cahaya itu. Coba kalau datang sama kita, jadi dukun itu. Cahaya datang gak main-main. Langsung dia ambil batu atau dia berludah berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung hilang. Cahaya itu hilang. Bahaya Pak di zaman sekarang seperti itu. Ya Allah, banyak fitnah. Karena apa? Menyelisih syariat Nabi. Ya kan? Makanya jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian ya. Jangan tertipu. Demikian. Mungkin cukup Pak ya. Mungkin kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kembali Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita doakan mereka yang belum disapa Sunnah Nabi SAW. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.